Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Di video kali ini saya akan membagikan tips untuk memulai sesuatu bisnis. Di dalam memulai suatu bisnis ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, apa nama bisnisnya? Dan yang kedua, mengapa harus bisnis tersebut? Yang ketiga, kapan bisnis tersebut berjalan dan jam operasionalnya? Yang keempat, di mana bisnis ini akan berjalan? Dan yang terakhir, untuk siapa sasaran bisnis tersebut. Kita akan mengambil suatu bisnis untuk menjadikan contoh di video kali ini. Yang pertama, apa nama bisnisnya? Nama bisnisnya adalah Business Brands Official Deep. Ini berjalan di sektor fashion marketplace. Dan yang kedua, mengapa harus bisnis tersebut? Karena bisnis tersebut menyediakan produk-produk fashion yang dicari dan diinginkan di toko-toko offline seperti baju dan jaket tanpa harus keluar rumah dan dapat diakses melalui internet atau online. Dan pentingnya bisnis ini dijalankan karena kita berada di masa pandemi di mana kebutuhan masyarakat harus terpenuhi tanpa mereka harus keluar rumah dan menghindari keramaian untuk mengurangi risiko tertularnya virus COVID-19. Maka dari itu kita membuat bisnis ini untuk kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Dan yang ketiga, kapan bisnis tersebut berjalan dan jam operasionalnya. Bisnis ini sudah dimulai pada tahun 2020 pas pertengahan COVID, tepatnya bulan Juli, dan sudah berjalan sekitar 11 bulan. Dan jam operasionalnya 24 jam dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, di mana bisnis ini akan berjalan. Untuk sekarang bisnis ini berjalan secara online yang dapat diakses melalui Instagram dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan poin terakhir, untuk siapa sasaran bisnis tersebut? Target pasar brands adalah generasi muda yang mencari sesuatu yang trendy dan membuat mereka merasa istimewa atau spesial. Jadi untuk kalian semua yang ingin memulai suatu bisnis, tidak usah khawatir. Kalian coba memperhatikan 5 poin tersebut atau poin itu saja untuk menjadikan bahan pertimbangan untuk kalian memulai suatu bisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan kepada kalian atau sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri, Stanbook 2018-10-493, kelas I, studi kelayakan bisnis. Jadi di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video yang pertama yang membahas 5 faktor apa saja yang harus dilakukan dalam memulai suatu bisnis. Di video kali ini saya akan membahas layak atau tidaknya menjalankan bisnis tersebut. Menurut saya bisnis tersebut sangatlah layak untuk dijalankan, apalagi di era sekarang di mana kebutuhan masyarakat sangat meningkat, apalagi di bidang fashion. Karena di era pandemi sekarang toko-toko fashion semua tutup dan beralih ke marketplace. Apalagi adanya e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia sangat membantu pebisnis fashion yang ada di seluruh Indonesia dan memberikan kesempatan untuk memaksimalkan potensi penjualan produk mereka dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi bagi kalian yang ingin menjalankan usaha tersebut agar bisa beradaptasi di era pandemi, ini beberapa tips dari saya. Yang pertama, mengatur skenario keuangan pandemi menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan terhadap operasional bisnis secara keseluruhan dan diperlukan adanya penyesuaian terpenting dan usaha untuk menstrukturisasi ulang cash flow serta target bisnis agar bisa sesuai dengan keadaan sedang dihadapi. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan tim internal. Bisnis terasa lebih mudah ketika dijalankan sama-sama, karena itu penting untuk adanya terus komunikasi yang baik antara tim internal agar bisa membantu memahami kondisi yang ada serta beradaptasi bersama dengan tujuan akhir yang sama. Yang ketiga, mengatur jumlah produksi. Kondisi pandemi ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap turunnya penjualan produk-produk fashion. Maka dari itu
harus pintar mengatur jumlah produk seefisien mungkin hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan jumlah yang terbatas. Yang keempat, mengoptimalkan kesempatan digitalisasi. Kebanyakan masyarakat Indonesia mulai mengandalkan platform digital bisa dimanfaatkan untuk lebih menginvestasikan bisnis secara digital, seperti dengan melakukan virtual show atau sebagai sarana komunikasi dengan target pasar. Yang kelima, menjadi brand yang solutif. Agar bisa menjadi brand yang sukses, penting sekali memiliki solutif. Agar bisa menjadi brand yang penting sekali memiliki portfolio untuk selalu menjadi solusi setiap permasalahan pelanggan dan juga menjadi brand yang baik untuk sesama. Untuk semua bisa tercermin melalui koleksi yang diluncurkan dengan terus berinovasi, menghasilkan produk-produk yang bernilai kebaikan. Jadi itulah tadi pembahasan layak atau tidaknya buat dijalankan usaha tersebut. Kalau menurut saya sangat layak buat dijalankan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.